Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Syarah Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibrin. Setelah sebelumnya selesai tentang bab syirkah, tentang bab kerjasama, sekarang kita masuk bab yang baru, yaitu tentang pertanahan. Bunyi babnya Ihya'ul Mawad. Ihya artinya menghidupkan, Al-Mawad artinya tanah yang tidak dimiliki. Ya. Bagaimana cara membuka lahan sehingga lahan itu menjadi milik pembukanya, ya, ini yang akan diatur dalam Islam. Diatur dalam Islam dengan sangat rinci sekali dan diberikan oleh Nabi SAW ancaman yang berat. Man iqtata'a shibran minal ardi fawwaqahu Allahu yawmal qiyamati sab'al aradin. Bahwa siapa yang mengambil lahan orang lain walau sejengkal, ya, maka niscaya Allah akan kalungkan di lehernya nanti 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Maka semeter itu sampai ke bumi 7 kali dikalungkan di lehernya. Ya. Maka oleh karena itu, agar tidak jatuh dalam dosa yang berat ini, yang besar ini, maka diatur dalam Islam bagaimana Anda membuka suatu lahan. Tidak seenaknya, mentang-mentang tidak ada di situ orangnya, tidak ada bangunannya, tidak ada satpamnya, lalu Anda buka warung, Anda buka tempat jualan, atau Anda buka pondok-pondokan dan seterusnya. Ini tentu masuk ke dalam hadis tadi, bagian dari orang yang merampas tanah milik orang lain. Lebih rincinya, mari kita lihat dari kitab Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Al-Muwaffaq Ibn Qudamah dan disyarahkan oleh Profesor Dr. Syekh Abdullah bin Jibrin. Fadal. Bismillah. Bab Ihya'ul Mawad. وهي أي المواد الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك فكل أرض غير مملوكة لمعصوم من مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن وهي منفكة عن الاختصاصات ومنافع الناس كالطرق والأفنية والمسايل والمراعي والمحتطبات ونحو ذلك فهي أرض مواد. أما الأرض المملوكة للغير أو التي تتعلق بها مصالح الناس فلا يجوز إحياؤها بلا نزاع لتعلق حق الغير بها. باب إحياء المواد. وهي المواد الأرض الداثرة. Artinya adalah tanah yang tidak terkelola dan tidak diketahui pemiliknya. Dathirah itu artinya lahan ditinggalin. Ditinggalkan. Ya. Ada mungkin pohon banyak, pohon-pohon bukan pohon buah, tapi pohon asal atau la yu'raf laha malik, dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Maka setiap tanah yang tidak dimiliki, maka ini menjadi milik muslim atau zimmi, bukan milik orang yang maksum. Jadi di sini syarih menggunakan kata maksum karena bisa jadi pemiliknya non muslim. Sahih. Ya. Baik non muslim itu ahli kitab atau bukan ahli kitab tapi dia mendapat izin dari yang berwenang negara untuk berada di negara tersebut. Atau zimmi atau mu'ahad yang sedang dalam perjanjian, atau musta'man. Wahia munfakkah yang dapatkan suaka.
yang bebas atau terlepas dari kekhususan atau kepemilikan dan dimanfaatkan oleh manusia, seperti untuk jalan atau untuk pekarangan, saluran air, Lapangan. lapangan, saluran air, tempat penggembalaan, atau lahan hutan, Ustaz. Dan yang semisalnya. Maka ini adalah tanah al-mawat, mati. Ammal ardul mamlukah lil ghair. Adapun tanah yang dimiliki, maka kepemilikannya untuk atau dimiliki oleh orang lain yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia, maka tidak diperbolehkan untuk menghidupkannya atau mengelolanya dengan tanpa perselisihan para ulama. Karena keterkaitan tanah tersebut ada kepemilikan orang lain. Nah, Ya, apa yang dimaksud dengan al-mawat? Nanti setelah itu perlu dijelaskan oleh muallif bagaimana cara membukanya sehingga menjadi milik yang membuka lahan tersebut. Ya, lahan al-mawat itu yaitu lahan atau tanah yang pemiliknya tidak dikenal, tidak tahu. Mungkin pernah dahulu dimiliki oleh umat-umat terdahulu, ya, mungkin umat purbakala atau apa. Tapi siapa yang memiliki sekarang ahli warisnya sudah tidak dikenal. Ya, maka itu yang dinamakan mawat. Baik pemiliknya adalah muslim, ya, atau kafir zimmi, kafir tapi tinggal di negara Islam dan ahli kitab, yaitu agamanya Yahudi atau Nasrani, Yahudi atau Kristen, atau mu'ahad. Mu'ahad, orang yang dalam perjanjian dia non-muslim, bukan ahli kitab juga, agama lain lah. Tapi dalam perjanjian masuk ke negara kaum muslimin, dapat visa untuk masuk ke negara kaum muslimin. Lalu dia pun dibolehkan membeli lahan. Ya, kalau dia beli lahan jangan anggap oh ini kafir harbi, kafir ini boleh lahannya kita ambil. Tidak. Hartanya boleh kita rampas. Tidak. Itu kalau harbi, kalau perang. Ya. Au musta'man, kafir juga tapi dapat suaka. Negara memberikan suaka kepada dia, lalu dia memiliki lahan. Ini milik orang, bukan dinamakan dengan mawat. Atau bukan milik perorangan, tapi sudah dianggap semuanya tahu bahwa lahan ini berkaitan dengan manfaat orang banyak, kepentingan orang banyak. Seperti jalan, ya, walaupun belum diaspal. Ya. Kan walaupun Anda masuk hutan, kan ketahuan mana yang jalan, mana yang bukan jalan. Ya, itu yang sering diinjak oleh orang, itu namanya jalan. Maka tidak bisa Anda jalan tersebut, Anda cangkul, kemudian Anda tanami tanam-tanaman. Tidak boleh. Begitu juga lapangan umum. Ya, berarti ini nggak ada pemiliknya memang. Tapi orang menggunakannya tempat berkumpul, tempat bermain, dan segala macam. Lalu Anda datang, Anda tanamin tanaman. Ya, ini tidak boleh. Begitu juga saluran air. Ya, kalau apakah got atau walaupun tidak dibuatkan salurannya, tapi memang itu dataran rendah yang air kalau hujan sering lewat situ. Maka ini tidak boleh Anda berbangun di sana, ya, atau Anda bercocok tanam di sana, karena saluran air milik kepentingan orang banyak. Bila Anda bangun di sana, dikhawatirkan terjadi banjir. Ya. Dan ini sangat penting di negara kita. Saluran air, kali, di negara kita namanya DAS, ya, daerah aliran sungai. Secara undang-undang memang
dilarang. Tapi subhanallah, ya, banyak orang yang berumah di sana dan membuat rumah di atas saluran air tadi dan kemudian menyatakan itu milik dia. Dari zaman dahulu, walaupun itu bukan milik Anda dan memang bukan milik Anda, itu untuk kepentingan manusia, seluruh manusia. Begitu juga namanya pantai. Itu untuk kepentingan orang banyak. Bila dikuasai oleh segelintir orang, dibuat bangunan di sana, akan menimbulkan kerusakan bagi alam tersebut. Ya, atau di daerah pegunungan, saluran air itu biasanya jelas. Ya, dilarang umpamanya membuat bangunan, membuat villa. Ya, lalu ada yang membuat villa, dampaknya saluran airnya, pohon akan berkurang karena menjadi rumah. Kemudian saluran resapan air akan berkurang, berdampak kepada banjir. Ya. Begitu juga tempat orang mengembala rumput. Ya. Tidak bisa dikuasai atau dinyatakan milik seseorang setelah dia memagarnya dan seterusnya. Begitu juga hutan tempat orang mencari kayu bakar. Ya. Bila negara menentukan bahwasanya ada hutan lindung, kalau untuk kayu bakar, menurut saya tidak pernah mendengar larangan pencari kayu bakar dilarang masuk hutan lindung. Dilarang itu adalah memotong pohon-pohon besar. Nah, itu mah bukan pencari kayu bakar itu. Itu pencari pohon besar, balok. Ya. Mencari kayu bakar paling ranting yang diambilnya. Ranting mati. Tidak ada pohon hidup yang diambilnya. Wa nahwu dzalika, dan selainnya yang penting berkenaan dengan hajah orang banyak. Ya. Ini tidak boleh dikuasai. Ya, menjadi kepentingan orang banyak. Fahiya ardul mawad. Maka bila tanah tersebut tidak ada pemiliknya dan juga bukan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, maka inilah maksudnya ardul mawad. Ini maksudnya tanah yang mati tersebut. Adapun tanah yang sudah dimiliki oleh orang lain kemudian ditinggalkannya, ini berarti sudah dimiliki, bukan ardul mawad. Tapi di masa khilafah Umar bin Khattab, Umar memberikan keputusan, mengeluarkan undang-undang peraturan bahwa tanah yang dibiarkan tidak digarap dan tidak dihidupkan berlalu 3 tahun maka akan diambil oleh negara dan diberikan kepada orang yang mau menggarapnya. Ya. Itu kebijakan Umar bin Khattab. Ya, kita lanjut, Ustaz. Nah, Ustaz. Sekarang bagaimana cara menghidupkan? Faman ahyaha man lakaha. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardan maita fahiya lahu. Maka siapa yang menghidupkan, maka dialah yang menjadi pemiliknya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Siapa yang menghidupkan tanah, maka tanah yang mati, maka itu menjadi miliknya. Wa ihya'uha imaratuha bima tahayya'a bihi lima yuradu fiha, katahwiti 'alaiha wa suqil ma'i ilaiha in aradaha liz-zar'i wa qal'i ashjariha wa ahjariha al-mani'ah min gharsiha wa zar'iha, li'anna hadha huwa ihya'uha fi 'urfin nas wa ma atlaqahu asy-syari'u wa laysa lahu haddun fi syar'i fa marji'uhu ila al-'urfi. Dan menghidupkan tanah adalah maknanya memakmurkan dan mengelola sesuai dengan yang diinginkan, seperti dengan memberi pagar sekelilingnya, mengalirkan air ke tanah tersebut jika ingin ditanami, menebang pepohonan atau membuang bebatuannya yang menghalanginya untuk bercocok tanam. Maka inilah maka
ini adalah makna ihya'uha dalam pengertian atau pemahaman urf manusia dan apa yang dijelaskan secara umum oleh syariat. Maka sesuatu yang tidak memiliki batasan khusus di dalam syariat kembali kepada urf atau kebiasaan manusia. Nah, Ya. Bagaimana bentuk menghidupkannya? Syariat tidak mengatur. Nabi tidak menjelaskan bagaimana Anda menghidupkan lahan yang mati sehingga membilik Anda. Rasulullah yang menjelaskan, man ahya ardan maitatan fahiya lahu. Siapa orang yang menghidupkan lahan yang mati, maka menjadi miliknya. Seperti apanya tidak Rasul jelaskan. Maka kembali dalam hal ini rujukannya adalah uruf. Ya, uruf atau adat istiadat. Ini yang dimaksud bahwa al-adat muhakkamah, bahwa adat itu bisa menjadi rujukan hukum, referensi hukum, landasan hukum. Kapan? Bila tidak ada penjelasan syariat dalam hal tersebut. Syariat hanya memutlakkannya. Maka uruf yang bertentangan dengan syariat, umpamanya adat istiadat di suatu negeri, cara waris hanya melalui jalur perempuan, laki-laki tidak dapat. Ini adat istiadat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah sudah merincikannya. Maka adat istiadat ini tentu tidak bisa dipakai. Ya. Atau ada adat istiadat di tempat lain, ya, yang ahli waris hanya jalur laki-laki saja. Ini bertentangan dengan syariat, dengan Al-Quran. Maka tidak bisa dipakai. Tapi sesuatu yang Al-Quran dan Sunnah memutlakkannya, ini bisa dikembalikan kepada uruf. Seperti kasus ini. Bagaimana cara menghidupkannya? Ya, biasanya orang menghidupkan lahan mati itu seperti apa? Lahan tidur itu. Ya, dengan dipagar, kemudian pohon-pohon besar ditebang, batu-batu besar dibuang atau dipecahin kalau untuk ditanam. Kalau untuk dibangun bangunan, ya, ada bawa alat bangunan ke sana dan dibangun tiang dan seterusnya. Ya, ini kebiasaan orang melakukan seperti itu untuk membuka lahan, maka dengan cara seperti itu sudah dinamakan dengan ihya atau menghidupkannya atau membuka lahan tersebut. Tafadhal. وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه أي يملك حريم هذه البئر وحريم البئر ما حولها مما تتعلق به مصالحها والمراد هنا البئر التي تحفر للسقيا لا للزرع. Dan jika seseorang menggali tanah sebagai sumur, maka ia menjadi pemiliknya. Yaitu dia memiliki sumur ini, dan pemilik sumur yang dimaksud dengan memiliki sumur adalah apa yang ada di segala penjuru atau sisinya yang berkaitan dengan kemaslahatan dari sumur atau pemiliknya. Dan yang dimaksud di sini adalah al-bi'rul lati tufarru lisuqya, sumur yang digali untuk diminum, bukan untuk mengairi tanaman. Nah. Ya. Di antara ihya'nya juga bila dia menggali sumur. Ya, sumur di masa dahulu di tanah Arab itu permukaannya luas. Karena akan ditemukan air itu setelah sekian puluh meter menggali. Ya, kalau gali seperti sumur di Indonesia hanya diameternya meter, 2 meter, itu penggalinya mati. Kurangan oksigen di bawah. Maka di atasnya itu luas. Bisa 10 meter diameternya agar penggalinya tidak kekurangan oksigen ketika menggali dan bertemu dengan air. Maka bila seorang menggali lalu menemui air,
sumur itu otomatis milik dia. Bisa jadi mereka menggali dan nggak temu air. Kalau tidak ketemu air, berarti bukan menjadi milik dia. Ya. Apakah hanya sumur itu saja miliknya? Tidak. Sumur, ya, dan beberapa meter di radius sumur tadi. Kemudian kita katakan sumurnya seperti ini. Dia gali sumur. Ya. Sumurnya ini anggap diameternya 10 meter. Ya. Di pinggirannya ini radius 15 hasta atau 50 hasta itu milik dia juga. Jadi bukan sumurnya saja. Itu dinamakan dengan harimnya. Ya. Kalau sumur itu kebutuhannya adalah untuk diambil air minumnya oleh dia. Bukan untuk tanaman, untuk pertanian. Lanjut. Nah, wa huwa ay harimul bi'ris suqya 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عالية والبئر العالية هي التي سبق للشخص أن حفرها ثم بعد أن دفنها يعني الرمل أو السيول أو غير ذلك حفرها مرة أخرى. Wahwa yaitu harimul bi'r yang dimaksud untuk minum, yaitu menjadi kepemilikannya sejauh 50 dhira' dari setiap sisinya apabila sumur itu adalah sumur yang lama, yaitu yang telah digali sebelumnya oleh seseorang, kemudian tertutup oleh debu batu-batuan, dan kemudian digali kembali. Nah, Ya. Yang dimaksud dengan harim yaitu tadi lahan di sekitar sumur itu berapa diameter, berapa radiusnya, berapa meter dari titik bibir sumur. Sepanjang 50 hasta. Satu hasta sekitar 30 cm atau satu kaki. Ya, berarti sekitar 30 meter lah ya. 20 meter kurang lebih. 20 meter. 20 meter dari bibir sumur ya menjadi milik dia, milik yang penggalinya. Ya. Jika sumur itu adalah sumur lama, sumur tua. Ya. Adiyah itu dinisbatkan kepada kaum Ad. Kaum Ad, umat Nabi Hud ya, itu mereka dikenal dengan kaum yang suka membangun, menggali sumur, membangun bangunan Irama Dzatil Imad. Ya. Maka 50 meter itu menjadi milik yang menggali ulang. Karena sudah hilang, karena habis umat tersebut dan sumur-sumurnya masih ada, lalu tertimbun pasir, tertimbun banjir, dan lain-lainnya, lalu digali ulang oleh seseorang. Maka itu menjadi milik dia, sumur tua tadi itu, dan yang ada di sekitarnya. Masya Syekh. harimul bi'ril bada'i wa huwa al-mustahdatsatu allati tahfaru li awwal marrah 50 wa 20 dhira'an. Adapun sumur yang baru digali, yang baru pertama kali digali, maka dimiliki sejauh kurang lebih 25 dhira', 20 dhira'. Nah, 25 betul. Nah, 25 dhira'. Wa dalilu hadhihi al-masail salasa marwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala harimul bi'ril 'adiyah 50 dhira'an wa harimu bi'ril bada'i 25 dhira'an. Dan dalil dari permasalahan ini adalah apa yang diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, pemilik dari sumur tua yaitu sejauh 50 dhira', dan pemilik sumur yang baru digali yaitu 25 dhira'an. Nah, Ya.
Itu tadi kalau sumur tua yang dia gali ulang, ya. Tapi kalau sumurnya baru dia awal menggali, Nah, itu dia hanya dapat 25 hasta. Ya. Yang tadi kok 50, ya 25 milik yang dulu pertama gali, 25 lagi milik Anda yang gali barusan, sehingga 50. Seperti itu. Okay. Walhasil, ini hadis Nabi SAW dalam hal ini berkaitan dengan masalah kepentingan manusia. Bila suatu negara memiliki peraturan undang-undangan dalam masalah pertanahan dan menentukan mana lahan yang boleh dibuka, mana lahan yang tidak boleh untuk dibuka, maka itu kembali kepada kemaslahatan semuanya. Tidak juga dengan hadis tadi, man ahya ardan maitatan, lalu Anda masuk ke sembarang hutan, lalu Anda buka, tentu akan membawa kemudaratan kepada orang banyak. Ya. Itu tentu harus sesuai dengan undang-undang di suatu negara yang mengelola lahan tersebut untuk kemaslahatan rakyatnya. Billahi taufiq. Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmidhi atas syarah dan penjelasan dari bab Ihya al-Mawat, dan kami berikan kesempatan untuk para pemirsa dan pendengar untuk bersoal jawab dalam pembahasan ini secara khusus. Bagi para pemirsa yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan Ihya al-Mawat, itu bagaimana pengelolaan dari tanah yang tidak dimiliki secara ketentuan syar'i. Kita berikan kesempatan via telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan hamba Allah, Ustaz di Sumatera. Ahlan, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya teman, punya lahan yang sudah dia tanami, tapi tanaman itu tidak boleh dikatakan gagal tumbuh gitu, Ustaz. Kemudian dia mengajak saya untuk bekerja sama untuk memodali kembali dengan membeli bibit baru dan menanggulangi di operasional pemupulan segala macam sampai panen. Kemudian dengan perjanjian bagi hasil selama 10 tahun kerja. Nah, kemudian pilihan kedua dia menawarkan juga bekerja sama, kemudian seperti tadi, tapi lahan dibagi dua gitu, Ustaz. Hasilnya masing-masing. Apakah dua pilihan ini baik atau bagaimana menurut Ustaz? Yang pertama seperti apa? Modal dari Anda, lahan dari Lia. Dan dia yang bekerja juga. Nah, Ustaz. Lalu berapa hasilnya, dibagi berapa, Anda dia berapa? Belum sampai ke angka itu, Ustaz. Makanya saya tanya bagaimana yang terbaik sistem pembagiannya, Ustaz. Yang pertama itu. Ya. Yang pertama boleh. Ya. Ya. Dia nggak punya uang untuk mengelola. Yang dari Anda bibit, pupuk, dan seterusnya. Ya, kalau ada pengelolaan lahan yang butuh biaya juga, umpamanya traktor, tangan, dan seterusnya untuk mempercepat pekerjaan. Ya. Boleh juga itu dimasukkan dalam biaya. Berapa biayanya, berapa nanti, berapa bagi hasilnya. Apakah untuk Anda 60%, dia 40% dari hasilnya. Oh, saya 60%, dia 40% dari hasil gitu. Ya, iyalah. Uang Anda modal semuanya. Nah, Ustaz, modal dari semua, Ustaz. Ya, kalau ada apa-apa, kerugian Anda 100%. Dia nggak akan rugi, hanya tenaga saja, karena walaupun gagal panen, tapi lahan tetap ada lah. Tanah nggak akan hilang. Tapi kalau gagal panen, modal Anda hilang habis. Maka berhak Anda untuk mendapatkan 60% tadi. Jelas? Pilihan kedua itu gimana? Pilihan yang kedua itu bukan kerjasama namanya. Itu namanya Anda sewa lahan, ya, sewa lahan, lalu uang Anda berikan ke dia. Uang itulah dia gunakan untuk menggarap lahan yang satunya. Dia punya 2 bidang umpamanya.
Ya, bidang yang pertama di daerah sini sebanyak 1 hektar, daerah sini juga 1 hektar. Ya, dia mengatakan, ya kamu modali saya, nanti yang satu lagi itu hasilnya milik kamu. Itu nanti tidak boleh, karena kalau seperti itu dua-duanya dia garap, tapi yang Anda 100% dari yang B, dia dari yang lahan yang A. Ini tidak boleh, akan terjadi gharar. Lahan A bagus banget, yang B hasilnya jelek. Tentu Anda merasa rugi. Ya. Kalau dia mau mengerjakan dua-duanya, berapa? Untuk ada 50, dari dua-duanya boleh 50%. Ya, atau kalau tidak, ya udah, lahan B saya sewa, berapa sewa? Sekian. Nah, ini uangnya, dengan uang itu kau modal lah untuk mengelola lahan A. Lahan B tadi Anda yang mulai, Anda cari orang lain untuk mengelolanya. Jelas? Biasa. Jadi berarti kalau lahan ke saya nggak boleh sadar, artinya kalau kita bagi dia lahan dia separuh, dia tuh pada akhirnya lahan ke saya nggak boleh sadar. Jadi benar kan? Dia akan menggarap di 2 lahan itu kan ya. Benar kan? Yang kedua ini dia akan menggarap di 2 lahan itu kah? Iya, dia menggarap Pak. Di 2 lahan itu. Dia di 2 lahan itu, tapi nanti 1 lahan hasilnya buat dia, 1 lahan buat Anda, begitu kan ya? Nah, ini tidak boleh. Hah? Tidak boleh kan? Ini tidak boleh. Karena bisa jadi yang lahan Anda hasilnya bagus. Ya, hasilnya umpamanya satu musim panen itu bisa 100 juta. Yang lahan dia cuma 10 juta. Ya, tentu dia merasa dirugikan. Dan bisa jadi sebaliknya, dan biasanya punya lahan lebih ngerti lahannya lah daripada Anda yang hanya setor uang. Dia ngerti, dia pilih yang ini, dua-duanya saya kerjain, tapi dari hasil yang ini buat saya, yang hasil yang itu buat kamu. Ternyata yang Anda cuma keluar dapat 20 juta hasilnya. Yang di lahan dia, yang di bidang dia dapat 100 juta. Untuk Anda merasa tertipu. Ini tidak boleh. Tapi kalau 50%, nah itu boleh. Baik dari A ataupun B lahannya. Biasa. Syukuran jazakallah khair Pak. Nah, jazakallah khair Pak, barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat. Dan kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Silakan kita berikan untuk penanya berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu di mana? Dari Ibu hamba Allah di Bekasi, Pak Ustadz. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Masalahnya gini Pak Ustadz, bukan masalah bagi waris Pak Ustadz. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Nenek saya itu meninggal sudah dari tahun 80-an Pak Ustadz. Kakek saya juga. Ada tanah yang kira-kira 10.000 meter Pak Ustadz, bentuknya sawah. Yang dari dulu, dari tahun 70 itu sudah dikuasai dari anak istri keduanya Pak Ustadz. Tapi sampai yang saya tahu itu adalah milik nenek saya dari warisan. Nah, sampai sekarang, sampai bulan ini kemarin Ramadan Pak Ustadz, itu tanah tidak bisa diselesaikan, artinya ganti nama sertifikat atau apa itu belum bisa Pak Ustadz. Yang saya tanyakan ke Pak Ustadz nih, adakah dampak dari permasalahan ini ke nenek saya yang sudah meninggal atau kakek saya? Terus apakah saya sebagai cucu, karena ibu saya kan udah pikun Pak Ustadz, umurnya sudah 89 tahun Pak Ustadz. Apakah saya sebagai cucunya itu boleh ingin tahu atau membantu permasalahannya, apa membiarkan begitu aja Pak Ustadz? Karena adik saya 10 bersaudara yang semuanya tidak setuju, karena dari dulu itu artinya ribut urusan begitu gitu Pak Ustadz. Nah, saya mohon pencerahannya, sebaiknya saya nih yang sedikit belajar agama, mestinya seperti apa Pak Ustadz? Tanah itu di desa?
di desa Pak Ustadz. Artinya kepala desa, orang-orang tua sana tahu kan siapa pemiliknya? Tahu, mereka tahu, tapi seperti menutupi Pak Ustadz. Setiap kita datang sana ngasih informasi, tapi nyuruh orang, saya belum pernah datang sendiri Pak Ustadz. Ya, dan sendiri datang, tanya orang-orang yang tetua-tua di sana, ya coba lihat data di desa, pajaknya. Dari pajak kan akan ketahuan siapa pemiliknya kan ya? Iya betul. Ya, siapa pemilik pajak, siapa yang bayar pajaknya, atas nama siapa, ketahuan. Ya, dengan demikian hak Anda untuk menguasainya. Nah, sebentar, mohon maaf Pak Ustadz. Artinya saya sebagai cucu artinya enggak masalah kalau saya mencari informasi gitu Pak Ustadz secara syariat. Hanya sekedar mencari informasi Pak Ustadz itu loh. Ya namanya hak Anda, kalau ada hak Anda, dan tentunya namanya harta semua orang penting, butuh. Ya. Kalau memang ingin disedekahkan kepada kerabat yang lain, ya dibuat surat hibah. Oh iya Pak Ustadz. Sehingga tidak ribut. Iya Pak Ustadz. Karena ini anak tirinya kak nenek saya itu bermasalah, tapi kemarin Lebaran juga ketemu, itu tidak mau berbicara, ngomongin kepada orang lain, tidak bisa dibikin sertifikat gitu aja, tapi nggak pernah bicara dengan saya ini Pak Ustadz. Jadi artinya nggak apa-apa kita mencari informasi ya Pak Ustadz ya? Iya. Surat pajaknya kan PBB-nya ada itu. Anda minta di desa PBB lahan itu mana? Oh, dari awal situ dulu ya Pak Ustadz. Ya, setelah di PBB-nya nama siapa, itu berarti sudah terdaftar milik dari siapa sesungguhnya, tinggal dicari ahli warisnya. Desa atau lurah juga akan menentukan ahli warisnya. Iya Pak Ustadz, baik ya, Pak Ustadz. Dengan demikian bisa dituntut ke jalur hukum. Baiklah Pak Ustadz. Syukuran Pak Ustadz, jazakillah khair Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair ummu. Semoga Allah mudahkan. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon bagi para pemirsa dan pendengar yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan Ihya al-Mawad. Baik, kita terima kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Abu Sifa di Karawang. Baik, Abu Sifa di Karawang, silakan pertanyaannya, Abu Sifa. Begini, saya ada sedikit ragu-ragu atau kegalauan di sistem ini koperasi. Jadi di perusahaan saya itu ada koperasi karyawan, kemudian memberikan pinjaman berupa pembelian contoh sepeda motor gitu Pak Ustadz ya. Jadi sepeda motor karyawan ingin beli, kemudian dibeli oleh koperasi dan koperasi mengambil uang untuk administrasi. Misalnya motornya 15 juta, kemudian administrasinya sekian persen gitu Pak Ustadz. Misalnya 5% atau berapa. Nah, kemudian setelah itu di total biayanya dan kita angsur selama sekian tahun. Nah, ini halal atau tidak ya Pak Ustadz ya? Dia bukan meminjam, berarti dia yang jual. Koperasi menjual motor, boleh lah. Oh, begitu ya. Ya jual beli boleh dapat untung, itu kecil untung administrasi. Yang namanya untung bukan administrasi, bisa lebih besar dari administrasi. Dan ketentuan persentase yang diambil oleh koperasi itu kita ikut saja kalau memang mau gitu. Kalau tidak mau berarti tidak usah begitu Ustaz ya? Iyalah. Namanya administrasi pasti lebih murah daripada margin dari suatu transaksi. Oh, baik Ustaz. Alhamdulillah. Cukup jelas, Bu Syifa? Baik. Baik, terima kasih sekali. Syukran kasih. Afwan wa jazakallah khair. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan kembali pertanyaan berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Saya dengan Zul. Pak Zul di mana, Pak? Di Jakarta. Baik, silakan Pak, dikeraskan suaranya, Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi.
Ustaz, Ana mau nanya Ustaz untuk masalah pembagian hak waris Ustaz. Ya, Nah ini Ustaz, Bapak Ana kan meninggal. Terus Bapak Ana ini sudah menikah lagi. Yang pertama itu meninggal. bentar. Bapak Anda meninggal tuh menikah lagi, pusing. Nggak mungkin lah. Jadi Bapak Ana itu meninggalkan satu istri. Istrinya ini istri yang kedua, istri yang pertama sudah cerai Ustaz. Terus, Bukan Ana sudah cerai dengan Bapak Ana. terus, Untuk yang istri yang sahnya yang sekarang, yang pertama itu saya tahu istri yang sah itu tetap dapat bagian dari hak waris atau tidak ya Ustaz? istri yang pertama sudah dicerai Sudah dicerai. dan sudah tidak pernah rujuk lagi. Iya Ustaz, betul. Ya, dia kalau ketika ayah Anda wafat dia nggak dapat hak waris lah. Karena itu namanya mantan istri, bukan istri. Yang mantan istri, Kenapa? yang mantan istri Ustaz. Ya mantan istri nggak dapat. Oh, yang mantan istri nggak dapat ya Ustaz ya? Allah hanya mengatakan istri. Oh, berarti ibu kandung Ana tidak dapat ya Ustaz ya? Tidak dapat, tapi anaknya tetap dapat. Oh, anaknya tetap dapat ya? Ya, karena anak ayah itu. Iya. Jelas, Akhi. Untuk ininya Ustaz, untuk pembagiannya sendiri, kalau untuk anak laki-laki 1, terus anak perempuannya 4, dan istri yang sekarang 1. Nah itu pembagiannya gimana Ustaz ya? Istrinya dapat 1/8, kemudian anak laki-laki 4 kan ya? Iya. 4 kali 2, Anak 8. laki-laki 1. Anak laki-lakinya 1, Iya. anak perempuannya totalnya berapa? 4. Anak perempuan 4. Untuk istri 1/8 berarti dibagi 8, sisanya dibagi 6. Ya, dibagi 6, 7 bagi 6 kan tidak bisa, maka 6 dikali 8, harta dibagi 48. Untuk istri beliau yang sekarang, yang ibu sambung Anda ini dapat 6/48. Plus, untuk anak laki-laki beliau dapat 14/48. Jelas Ustaz. Anak perempuan mendapatkan masing-masing 7/48. Ya. Jelas? Cukup jelas, Akhi. Ya. Baik. Alhamdulillah jelas Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Nah. Baik. Wa iyyakum jazakallahu khair. Wa barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, kita masih berikan kesempatan kembali via telepon. Halo. Ya, silakan sudah masuk kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu, di mana? Dari hamba Allah di Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya. Iya, mau tanya ini Pak Ustadz, mohon maaf. Jadi saya dan suami mempunyai 3 anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian tahun 2018 suami meninggal. Nah, di tahun 2022 anak laki-laki saya juga meninggal. Nah, anak laki-laki saya itu belum menikah gitu. Nah, terus sekarang kan ada orang yang bayar kontrakan perpanjangan gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, itu membaginya dengan anak perempuan saya bagaimana Pak Ustadz pembagiannya? Bentar. Pada saat suami wafat, ini rumah kontrakan milik siapa? Suami kah? Atau milik ibu, istri? Milik suami, tapi kebetulan sudah diatasnamakan saya Pak Ustadz. Tapi suami waktu hidup tidak pernah menghibahkan ke Anda? Tidak. Ya udah, milik suami. Ini dibagi waris. Pada saat suami wafat, ayah ibu beliau masih hidup? Sudah meninggal.
Ibu lihat televisi, dari televisi saya tuliskan. Iya, Ya. Pak Ustadz. Berarti yang hidup hanya istri. Anak laki berapa orang, anak perempuan berapa orang? Anak laki 1, anak perempuan 2. 2 anak perempuan. Istri, Allah dapat 1/8. Ini mereka dapat sisa. Maka harta dibagi 8, 1, 7. Anak laki-laki ini laki-laki 2 bagian, perempuan 2, masing-masing 2 berarti 4. 7 bagi 4 ada pecahan agar bisa dibagi 4 dikali 8 sama dengan 32. Istri mendapat 4 kali 1, 4/32. Anak laki-laki 7 dikali 2, 14. Anak perempuan masing-masing 7, 7. Jelas? Kemudian anak laki-laki kan wafat. Iya. Wafat. Ketika dia wafat, berarti ibunya Anda, istri bapak yang meninggal tadi, ibu dapat 1/6. Oh iya. Ya. Saudara-saudari, ini saudari-saudarinya dapat 2/3. Jelas? 6 dengan 3 berarti 6. 1, kemudian 2, kedua 4. Sisa 1. Sisa 1 ini untuk orang yang terdekat dari ini, anak. Beliau, Ya. anak laki-laki ini siapa namanya, Ibu? Fadil. Fadil. Fadil ketika wafat, dia nggak punya saudara laki-laki? Nggak punya. Tidak punya. Hanya saudari perempuan 2 orang. Kemudian saudara tidak ada, anak saudara tentu tidak ada. Paman beliau ada, saudara bapak, saudara suami Anda ada yang masih hidup? Tidak ada juga. Jadi suami saya anak laki satu-satunya juga. Oh. Bapak dari suami masih hidup Sudah meninggal. pada saat Fadil meninggal? Mm-mm. Sudah meninggal. Ya, kalau tidak ada, ini dibagi 5. Dibagi 5, dinamakan dengan rod. Dibagi 5, istri dapat 1/5, ini dapat 4/5, masing-masing dapat 2. Jelas? Halo, Enggak. Bu? Gas, ayo. Gimana Pak Ustadz? Jadi maksudnya jadinya dibagi 5. Harta Fadil dibagi 5. Oh. Harta suami dibagi 32. Nah, jadi kalau 32 umpamanya berapa juta dapat sewanya, bagi 32 dulu. Nah, istri dapat 4/32, anak perempuan 7/32, 7/32. Sisanya haknya Fadil yaitu dibagi 5. Anda, ibunya dapat 1/5, kemudian saudarinya masing-masing 2/5, 2/5. Jelas? Oh iya. Ya jelas Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Jazakallah khair. Nah, wa jazakallah khair wa barakallahu fiik. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan untuk perhitungannya. Dan sudah cukup jelas. Dan nanti bisa dilihat kembali rekamannya Ibu yang bertanya. Baik, kita berikan kesempatan via telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Dengan hamba Allah di Riau. Baik, silakan pertanyaannya. Pak Ustadz mau tanya mengenai haji ini kan. Kita kan udah daftar gitu ya haji yang reguler gitu kan dengan masa tunggu yang sangat lama.
Kemudian sekarang itu kan muncul itu ada seperti haji khusus atau haji furoda ya. Apakah kita juga masih punya kewajiban untuk mengikuti itu Pak Ustadz? Misalnya dengan kewajiban kita atau menjual aset supaya kita bisa melaksanakannya dengan haji khusus atau haji furoda dengan harga yang luar biasa mahal itu Pak Ustadz. Kalau haji khusus yang melalui kuota pemerintah, tidak ada masalah kalau Anda punya kemampuan. Artinya dijual sebagian aset masih Anda bisa bertahan hidup. Umpamanya Anda punya rumah ditempatin, punya kontrakan untuk biaya hidup ada 5. Kalau dijual 1, ya masih bisa dengan 4 kontrakan untuk bertahan hidup selanjutnya. Paham? Maka wajib dijual yang 1 tadi untuk biaya berangkat ibadah haji kalau itu, karena kalau bukan furoda, kalau itu adalah haji khusus melalui kuota. Karena kalau haji furoda itu tidak ada yang bisa menjamin Anda pasti berangkat. Sama aja dengan lebih baik Anda tunggu yang panjang tadi aja. Oh begitu Pak Ustadz. Itu haji khusus itu yang diselenggarakan pemerintah atau yang boleh yang diselenggarakan oleh travel juga gitu boleh Pak Ustadz? Yang khusus itu yang kuota Ibu. Oh yang kuota ya. Ya, kuota itu kesepakatan semua negara Islam selain Saudi Arabia mendapatkan jatahnya per 1.000 jiwa muslim di suatu daerah, di suatu negara 1 orang jatah. Oh begitu. Ya. Jelas itu yang kuota. Maka negara Indonesia mendapatkan jatah 210.000 umpamanya. Itu 0,1%. 1 per 1.000 dari jumlah muslim di Indonesia. Itu ada yang sebagian bentuknya reguler, ada sebagian yang khusus. Jelas? Kalau furoda tidak berdasarkan kuota itu. Ya. Itu tidak berdasarkan kuota. Lalu kuota mana? Wallahu a'lam. Karena itu gharornya tinggi, tidak bisa Anda memastikan berangkat pada saatnya atau tidak berangkat. Visanya nggak keluar. Baik. Iya, alhamdulillah. Satu lagi Pak Ustadz boleh tanya saya mengenai ini batasan pengertian fakir miskin. Apakah anak yatim itu termasuk di salah satu itu Pak Ustadz? Tergantung. Kalau anak yatim bapaknya ketika wafat meninggalkan kebun sawit 20 hektar. Hasil per 2 pekan kebun sawit itu menghasilkan 20 juta bersih. Ya, ini anak kaya raya walaupun dia yatim. Yatim, oh ya. Maksud saya yang ada di yayasan-yayasan gitu Pak Ustadz, karena ini berhubungan sama gini kan, ada pelanggaran yang kita lakukan terus kita mau membayar kafarat ya, salah satunya kan memberi makan fakir miskin. Cuman kita kan kalau di daerah ini kan nggak tahu yang seperti apa fakir miskinnya itu, karena di lingkungan kita seperti apa gitu, karena hampir semua mempunyai kendaraan, mempunyai gitu kan. Itu jadi kita mau membayar kafarat untuk itu kesulitan. Apakah boleh kita membayarnya atau memberi makan kepada anak yatim yang ada di yayasan-yayasan panti asuhan gitu Pak Ustadz? Tanyakan kepada pemilik yayasan, ini anak ini apakah fakir miskin semuanya, atau kan bisa jadi saja anak tersebut sebetulnya kaya, tapi dizolimi oleh paman-pamannya, ya, atau ibu tirinya atau lain-lain lah. Kemudian mereka diletakkan di panti. Padahal ayahnya kaya raya dulu ketika wafat. Kalau haknya diberikan kepada dia, itu anak itu menjadi orang terkaya mungkin di kampung. Jelas? Jelas. Kalau kata pihak panti, ya ini semuanya setahu kami orang-orang yang tidak mampu. Itu boleh. Oh, Masya Allah. Iya, cuman ini Pak Ustadz, saya tuh mau menjelaskan aja kan gini. Umpamanya kita
kan ada hadis Rasul yang pernah itu saya dengar ketika seorang sahabat melakukan tindakan waktu bulan puasa itu melakukan hubungan suami istri pada waktu bulan Ramadan itu kan membayar kafarat. Apakah hukumnya berlaku sama ketika seorang istri membayar bulan puasa itu kan ditinggalkan terus membayar kodok gitu bulan puasa. Nah suami kemudian menyuruh istri membatalkan itu, apakah hukumnya sama gitu Pak Ustadz? Harus membayar kafarat juga gitu? Tidak membayar kafarat, tapi berdosa. Oh begitu ya. Taubat aja Pak Ustadz ya. Cukup jelas semua? Iya, baik. Alhamdulillah, barakallah fiik. Barakallah. Jazakallah khairan. Nah, jazakillah khair, barakallah fiik. Jazakillah khair atas pertanyaannya. Dan cukup jelas tadi beberapa pertanyaan sudah dijawab. Kita berikan kesempatan kembali dan bagi pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya via chat WhatsApp. Baik, masih kami terima via telepon. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Andi di Tangsel, Ustadz ingin bertanya. Silakan. Bolehkah zakat itu diberikan kepada fakir miskin tapi dia bukan orang Islam, bukan Muslim itu Ustadz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dilihat, kalau dia tidak memusuhi agama Allah, ada kecenderungan mau masuk agama Allah, maka boleh. Tapi bukan haknya sebagai fakir miskin, haknya hak wal mu'allafati qulubuhum. Hak mu'allaf. Ya, non-muslim tadi. Hak mu'allaf boleh. Ya. Berapa besarannya dikasih tergantung seberapa besar yang menyebabkan dia bisa masuk Islam. Kalau Rasulullah SAW pernah memberikan 3.000 ekor unta. 300 ekor unta. Itu 10 miliar lebih. Ya. Yang membuat seorang petinggi Quraisy mau masuk Islam. Seperti itu. Apalagi kalau fakir miskin ini, kalau Anda berikat katakan dalam Islam ada hak fakir miskin. Ya. Tapi karena Anda tidak Muslim, maka tidak ada hak fakir miskin. Yang ada hak mu'allaf. Ya. Kalau Anda ada keinginan untuk Islam, kami berikan biaya hidup Anda. Ya. Nah, itu tidak apa-apa. Di sebagian negara, waktu saya di Riyadh, itu ada sebuah perusahaan Toyota, penjualan Toyota di sana, itu karyawannya yang Muslim mendapatkan zakat. Ya, karyawan yang non-Muslim tidak dapat zakat. Dan zakat itu diberikan per bulan oleh perusahaan itu, besarannya kadang lebih besar daripada gaji. Ya. Tentu ini menyebabkan para karyawan yang non-Muslim masuk Islam. Ya. Nah. Mereka masuk Islam, hak mereka bertambah, kemudian hak mu'allaf juga dapat. Nambah-nambah. Masalah dia sholat, dia tidak puasa, itu kan urusan dia dengan Allah. Penting dia sudah bersyahadat. Adapun kita ingin mengajak dia, membina dia, maka menjadi kewajiban kita. Ya. Bila ada seperti hal tadi, maka ya berikan dari zakat boleh, tapi bukan hak fakir miskin. Hak berapa dia perkirakan akan tertarik masuk Islam. Walaupun mungkin nilainya lebih banyak, Ustaz, ya? Mungkin bisa lebih besar. Bisa lebih besar, oke, Masya Allah. Pokoknya dia mengatakan, saya pengen dah masuk Islam, tapi saya khawatir begini-begini kalau Islam, katanya. Anda jelaskan, enggak. Ya, Islam adalah agama yang baik. Ya, dan adapun beberapa Muslim yang Anda lihat tidak begini, tidak begitu, orangnya nakal dan segala macam, itu oknum. Islam bukan begitu. Tertarik dia, maka Anda katakan, kalau fakir miskin di dalam Islam,
Fakir miskin itu bukan pemalas. Dia sudah maksimal mengeluarkan kemampuannya mencari rezeki. Lebih kurang untuk biaya hidupnya. Kekurangan itu ditutup untuk selama 1 tahun ke depan. Ya. Dan itu tidak ada dalam agama lain. Dan tidak ada di aturan negara manapun. Nah. Seperti negara kita yang hanya bantuan tunai langsung. Cukup tuh biasa setahun. Manalah cukup. Paling sebulan pun tidak cukup. Ya. Aturan agama Allah. Fakir, itu yang fakir miskin bukan pemalas ya. Pemalas tidak dapat zakat. Ya. Tapi dia sudah maksimal mencari rezeki tapi kurang. Ya. Kekurangannya itu ditutupi dengan zakat. Berapapun. Untuk kekurangan kebutuhan pokok tentunya. Ya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya dan tambahan faedah dari Ustaz. Semoga bisa bermanfaat. Kami akan berikan kesempatan kembali masih via telepon. Silakan. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, dengan siapa di mana? Dengan Dede dari Bogor, Ustaz. Baik, silakan Akh Dede. Ustaz mau tanya. Jadi kan saya tuh kerja di suatu perusahaan ya. Nah, kadang-kadang dari vendor itu ada, kalau misalkan selesai pekerjaan gitu ya, ngasih ada hadiah lah ke beberapa karyawan gitu kan. Walaupun karyawannya tidak berhubungan langsung dengan vendor tersebut ya. Nah, cuman aku dulu pernah sempat karena khawatir ya, maksudnya dulu tuh pernah dapat gitu kan. Kemudian saya kira-kira hitung-hitung gitu kan, berapa sih yang saya dapat. Nah, kemudian saya tuh uang yang kira-kira yang dulu pernah saya dapat itu saya salurkan ke sumbangkan ke masjid. Nah, itu tuh hukumnya boleh atau tidak ya Ustaz ya? Boleh, itu hukumnya sedekah bagi Anda. Bukan mengeluarkan yang haram. Karena Anda karyawan perusahaan dan tidak ada hubungan dengan vendor. Ya. Ya dia ngasih apa salahnya, nggak ada masalah. Karena Anda tidak ada hubungan, Anda tidak dapat jasa dari dia, tidak mengerjakan jasa dari dia, maka dia ngasih, alhamdulillah ngasih hadiah. Jadi maka ketika Anda sedekahkan, itu menjadi sedekahnya milik Anda. Beda kalau uangnya uang riswah atau uang gratifikasi kalau bahasa Indonesianya, maka ketika Anda keluarkan, Anda tidak dapat pahala. Itu hanya Anda menyalurkan uang yang haram. Nah, yang seperti misalkan yang kategorinya kan masih antara saya masih banyak ragu. Maksudnya riswah itu kan ketika misalkan disalurkan ke masjid itu boleh atau tidak Ustaz ya? Kalau riswah untuk kepentingan umum boleh. Tapi untuk masjid sebaiknya jangan. Baik Ustaz. Maksudnya kan ada beberapa juga yang bertanya seperti itu kan, karena riswah ini kan masih samar tuh, karena kan dikasihnya itu antara kepentingan yang tadi itu kadang-kadang ngasih hadiah tuh kategorinya riswah atau bukan, jadi masih kategorinya subhat, jadinya ragu gitu Ustaz. Tapi yang dulu kalau sekarang kan sudah mengerti gitu kan, ya lebih baik tidak diterima gitu kan. Tapi kan dulu anggapnya kita mau mengeluarkan yang subhat itu, coba dulu pernah saya inikan ke masjid, cuma saya dengar juga kan kemarin kalau memang yang harta haram kan tidak diinikan ke masjid, cuma di umum gitu Ustaz. Cukup jelas Akhi? Cukup. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair, barakallah fiik. Kita berikan kesempatan via telepon sebelum kami angkat kembali via chat WhatsApp ya. Tafadhol. Kita angkat kembali. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Hartoto di Kisaran Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya, Umu. Silakan. Ini Ustaz, anak saya kan ada mobil kantor. Ini kalau mau kemari itu, kalau mau kemari bawa anak istrinya,
Terus biar enak kerja dari kampung gitu. Itu diperbolehkan nggak ya Ustadz? Pakai mobil kantor. Kantornya pemerintahan atau swasta? ASN Ustadz. Pemerintahan. Uh-uh. Ya, kalau pemerintahan, ibu nasihati anak ibu bahwa itu pemerintah memberikan untuk kelancaran pekerjaan sebagai ASN, bukan untuk kepentingan keluarga. Ya, maka kalau dia mau mobil pribadinya kalau ke kampung, kalau menemui orang tuanya, atau sewa mobil untuk dibawa ke kampung, jangan pakai mobil pemerintahan tadi. Kecuali kalau dia ada kunjungan kerja ke daerah-daerah, itu boleh. Cukup jelas, Umu? Ya, kerjanya dari kampung gitu Ustadz maksudnya. Kerjanya di kampung. Dari kampung ke kantor gitu maksudnya ya? Iya, maksudnya kalau bawa anak istrinya ke kampung, terus biar kerja dari kampung gitu Ustadz. Maaf, biar kerja dari kampung. Bukan ke kampung kunjungan, ke kampung itu kerja. Enggak, ya mau kerjanya dari kampung gitu Ustadz. Tapi kan udah dibawa anak istrinya kemari gitu. Oh, dia kerjanya online, dari jarak jauh. Jauh, iya. Tak paham saya, Bu. Baik, artinya orang anak ibu bawa anak istrinya ke rumah kampung, dari kampung kemudian berangkat ke kantor gitu dengan kendaraan itu? Iya Ustadz, benar. Baik, kita akan simak jawabannya, Mu. Itu saja? Iya. Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada faedah? Seperti apa? Kurang paham. Jadi dibawa dari rumah ke kampungnya dan suaminya berangkat kerja dari kampungnya Ustaz ke kantornya dengan mobil kendaraan tersebut. Mobil kantor. Iya, nah. Nggak paham saya. Dia kantornya di kampung. Di kota Ustaz. Di kota. Dia punya rumah di kota tidak. Dibawa ke tempat ibunya. Jadi bisa kerja dari kampung ke kantor ke kota dengan mobil tersebut. Iya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Demikian tambahan faidah Umu, ya, jazakillah khair. Kami angkat kembali pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pembahasan Ihya'ul Mawad, Ustaz, ada sebagian kita yang kemudian mengelola lahan dan memang lahan tersebut tidak digarap atau tidak dikelola oleh orang lain, hanya sebatas kepemilikannya adalah milik pemerintah yang boleh digarap oleh masyarakat. Apakah hukumnya Ustaz apabila demikian? Jazakallah khair. Ya, bila pemerintah membolehkannya tidak ada masalah. Boleh Anda garap. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Demikian pertanyaannya dan jawabannya. Kami akan kembali pertanyaan via chat WhatsApp. Saya dokter memakaikan obat seperti salep gunanya untuk mencegah bocor pada hasil operasi. Dan qadarullah obat ini terdapat gelatin babi. Dan belum ada obat penggantinya Ustaz. Yang saya tanyakan bagaimanakah sholat pasien? Dan yang kedua, untuk saya apakah menghilangkan najisnya mesti pakai tanah? Karena tidak bisa pakai sarung tangan. Sifat salep ini lengket, susah bila memakaikan dengan sarung tangan Ustaz. Ya, kalau memang tidak punya pilihan lain dan obat ini statusnya sangat darurat, menghindari kebocoran tadi pada pasca operasi atau saat operasi tadi. Mencegah bocor hasil operasi. Ya, pasca operasi darurat, ya tidak ada masalah. Dan bagi pasien ketika dia ingin sholat, tinggal dia bersihkan. Ya, kalau dia bersihkan berdampak kemungkinan bocor ada, maka tidak ada masalah dia sholat dengan menggunakan tersebut darurat. Adapun bagi dokter atau perawat yang memberikan salep tadi, ya pakai tangan, ketika dia sholat cukup dibasuh pakai sabun, tidak mesti pakai tanah. Yang pakai tanah itu adalah air liur anjing. Pun
bila anjing itu minum, bukan dengan menjilat. Ya. Hadisnya iza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum. Bila anjing minum di ember kalian, bejana kalian. Anjing minum itu mulutnya dimasukin, kemudian lidahnya digerak-gerakin, seperti itu. Ya. Sehingga itu yang dibuang dan itu yang dicuci pakai tanah salah satunya, dan pakai air 6 kali. Ya. Wallahu a'lam. Demikian, jazakallah khair wa barakallahu fiik. Semoga faedah tambahan dari jawab Ustaz menjadi pencerahan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya sekolah di SMA negeri. Peraturan pemerintah sekolah SMA gratis. Pada saat masuk dihimbau untuk menyumbang sekolah. Saat kelas 1 saya sumbang 1 juta, kelas 2 saya sumbang lagi 1 juta. Pada saat kelas 3 saya ditagih 3 juta karena katanya belum lunas sumbangan sukarela. Katanya saat kelas 1 ada rapat orang tua dan disepakati rapat itu sumbangan sukarela wajib 5 juta. Pertanyaannya Ustaz, apakah saya harus melunasi karena saya tidak merasa menyepakati rapat itu, dan apakah menjadi hutang apabila saya tidak mau membayar sisanya? Dari Umu Cendikia di Cimahi. Tidak hutang lah namanya. Itu kan mereka doang yang setuju. Dengan Anda kan tidak. Ya. Maka negara sudah memberi keringanan. Janganlah orang tua yang lain memberatkan diri mereka dan orang lain. Kalau hanya mereka yang mau nyumbang, silahkan. Mau Anda bangunkan musola di sekolah pemerintah, ya, mau Anda bangunkan fasilitas khusus di sekolah pemerintah tadi, itu pahalanya besar. Ya, mungkin Anda bangunkan kolam renang, atau Anda bangunkan lapangan futsal di sekolah tadi, ya, tentu negara sangat senang. Tapi Anda mengajak orang dan mewajibkan, ini namanya Anda pihak yang zalim. Ya. Tidak semua orang seperti Anda memiliki kelapangan. Ya. Maka orang-orang seperti ini yang menyebabkan aturan pendidikan di negara kita menjadi mahal. Negara sudah memberikan keringanan. Dan harusnya di sisi lain juga negara ambil kebijakan dalam ini, tidak boleh sumbangan apapun dari wali murid. Ya. Seperti, ya, karena saya lama di Saudi Arabia, saya tahu di sekolah negeri tidak boleh ada kegiatan di luar jam sekolah. Atas nama sekolah. Ya. Baik umpamanya pelajaran tambahan, ya, di luar jam sekolah berbayar, dilarang dan merupakan pelanggaran. Kalau umpamanya studi tour itu dilarang dan pelanggaran. Biarkanlah aja lah mereka dengan orang tuanya pergi studi tour. Kan guru cuma di sekolah. Di luar sudah tidak ada kewajibannya. Jangan beratkan diri sendiri, pihak gurunya. Ya. Kemudian orang tua yang aslinya sekolahnya gratis menjadi berat dia. Karena studi tour tadi akan menjadi diwajibkan. Bahkan juga diminta bayar walau anak Anda pergi. Ini para orang tua yang membuat aturan seperti ini para orang tua yang menzalimi orang yang lain. Dan di hari akhirat mereka akan bertanggung jawab atas kezalimannya. Dan mereka akan memberikan pahalanya kepada orang-orang yang mereka zalimi. Kalau ada pahala. Kalau pahalanya sudah habis, maka dosa orang yang dizaliminya yang akan dia pikul. Kalau satu kelas ada 50 siswa, 40 siswa, ya, maka orang tua komite sekolah, orang tua komite tadi, dia membuat usulan, mewajibkan orang tua melakukan ini, melakukan itu, dia yang menzalimi para
39 orang tua tadi. Insyaallah. Ya. Kalau dia punya ide dan kelapangan, silahkan dia bantu tanpa ya mengajak, silahkan. Memaksa dan mewajibkan, ya ini sebuah kezaliman. Ya, kalaulah negara memaksa rakyat membayar pajak pun dalam Islam haram. Kezaliman. Apalagi ini individu Sahih. memaksa orang tua yang lain. Ini kezaliman di atas kezaliman. Dan Rasulullah janjikan tidak masuk surga para penarik pajak. Ya. Rakyat ingin membantu negara, membantu fasilitas negara, ya alhamdulillah. Tapi mewajibkan, itu dilarang dalam syariat Islam. Ini apalagi perorangan, individu. Tentu lebih berat siksaannya di dunia dan di akhirat. Semoga kita dan para orang tua yang lain tidak menjadi orang-orang pembuka pintu keburukan. Ya. Berlindung kepada Allah, kita menjadi kunci pembuka keburukan. Kita minta kepada Allah menjadi kunci pembuka kebaikan. Padahal perbuatannya sama, akhi. Kalau yang komite tadi memiliki kelapangan rezeki, dia bangun sendiri fasilitas. Dan dia ajak. Ada beberapa yang ikut nyumbang, alhamdulillah. Dia menjadi pintu pembuka kebajikan. Tapi yang komite yang satu, dia ada kemampuan dan dia membantu juga, yang dia lain paksa yang lain. Ini menjadi pembuka kunci pintu keburukan. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Saat demikian, Umu yang bertanya dan pemirsa Roja TV, ada faedah tambahan dan nasihat dari Ustaz, semoga bisa bermanfaat dan menjadi pencerahan buat semua. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, Ustaz, saya pedagang, saya punya pelanggan yang di mana pelanggan tersebut punya hutang yang tidak mau bayar. Pertanyaannya, saya menaikkan harga barang seperti nilainya 1.000, saya naikkan 2.000, Ustaz. Di mana kelebihan 1.000 itu untuk memotong atau mencicil hutangnya, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Ketika si fulan ini belanja gitu. Boleh, selagi Anda tahu jumlah hutangnya dan selagi itu masih betul dalam hutangnya. Kalau tidak, Anda yang berdosa. Ustaz. Ya. Allah barik fiik. Jazakallah khair. Demikian, akhi. Barakallahu fiik. Demikian. Dan kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ana menjual rumah hasil bersama, Ustaz. Hasil bersama suami dan istri. Qadarallah, istri Ana sudah 3 tahun wafat. Dan hasil penjualan, Ana buat rumah baru yang lebih layak. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Yang hak istri Anda tidak ada hak Anda. Hak Anda di situ hanya kalau istri tidak punya anak hanya setengah. Setengahnya lagi wajib diberikan kepada ahli waris. Insyaallah. Ya. Siapa tahu istri Anda orang tuanya masih hidup. Tentu dengan semuanya Anda berikan ke rumah yang baru, tentu menyebabkan orang tuanya hilang hak waris mereka 1/6 dari harta istri tadi. Ya. Cukup ya, Ustaz. Atau istri Anda memiliki saudara-saudari. Nah, sahih. Tentu dengan cara tadi, ya, Anda tadi hanya memiliki setengah kalau tidak punya anak, ya, 50% harta istri Anda ambil dengan cara yang zalim harta ahli warisnya. Itu berat di akhiratnya. Jazakallah khair. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV, barakallahu fiik. Kami akan kembali berkaitan dengan waris. Ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketika orang tua wafat, Ustaz, dan adik-adik atau kami bersaudara, sesama saudara kandung sepakat dibagikan secara syar'i. Namun kakak tertua tetap menginginkan agar dibagi sama rata, Ustaz. Bagaimana hukumnya ketika kami bersepakat untuk tetap melakukan secara syar'i, di mana kakak tidak menerima ketentuan tersebut? Mohon nasihatnya, Ustaz.
kakak atau abang itu yang paling tua? Kakak yang paling tua, Ustaz, yang tidak menerima. Perempuan. Laki-laki. Kalau Ustaz. laki-laki, ya, dia dirugikan, nggak apa-apa. Ya. Nah, Harus kalau umpamanya 2 laki-laki, 1 perempuan. saya. Ya. Hmm. Harusnya laki-laki 2/5, perempuan 1/5. Saya. Sekarang menjadi 1/3. Tiga. Nah, Nah, berarti yang laki-laki yang 1, yang si kakak dirugikan. saya. Ya. Yang adik perempuan diuntungkan. Ya. Biarlah dia rugi, dia mau rugi apa boleh buat. Tinggal yang sisanya, yang 2 kan 2/5, tinggal 3/5 dibagi yang karena kakak adik laki-laki dan perempuan 2/1 udah. Nah. 2/3 untuk saudara laki-laki, anak laki-laki, 1/3 saudara perempuan. Alhamdulillah selesai. Aneh aja. Orang mau Dibagi secara syariah. mau dirugikan. Tapi Masya Allah. Padahal dengan syariat dia untung Ya, dunia sahih. akhirat. Nah, sahih, Ustaz. Nah, begitu kerugian akibat orang nggak mengerti syariat Allah. Rugi dunia akhirat. Ini materi rugi, Nah, sahih. kemudian sudah menentang ketentuan Allah lagi. Sahih. Baik. Jazakallah khair, demikian yang bertanya dan bisa dinasihati kembali dan bisa disimak kajian Ustaz. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait dengan pembagian zakat, Ustaz, apabila ada beberapa mustahik yang memang setiap tahun kami berikan zakat kepada mereka, namun dari sejumlah mustahik ada yang secara akhlak adab dan juga kemauan usahanya tidak terlihat begitu semangat dan terkesan malas. Bolehkah untuk si fulan ini kami tidak berikan haknya dan dilimpahkan kepada mustahik yang lain, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Nah. Kalau dia malas, tinggal kita yang mengajarkan. Lembaga amil zakat mengajarkannya. Apa umpamanya, ya, lembaga amil zakat membuatlah pelatihan pencatatan keuangan laba rugi kecil-kecilan, kemudian dibuat pelatihan bagaimana cara membuka usaha, ya, karena memang dalam kehidupan di sekolah mana ada pelajaran di sekolah cara membuka sebuah usaha, ya, cara mengembangkan usaha, tidak ada. Nah, saya. Ya. Maka dilatih, dibantu, dibimbing, diajari. Diajari, kami mau zakat kamu dapat 200 juta. Ya, coba kita mari dibantu, perizinan, siup segala macam. Ini seperti ini. Kamu itu sukanya usaha di bidang makanan, ya, pakaian, atau punya keahlian apa. Oh, dulu saya pernah ini, atau saya suka makan. Oh, berarti kuliner yang bagus. Diarahkan. Oh, saya nggak bisa masak. Nggak bisa masak, tapi antum siap kita trainingkan belajar masak. Ya. Belajar masak, insya Allah 2 pekan, 3 pekan, atau seminggu, sebulan, 2 bulan, dia sudah menjadi chef. Ya. Sehingga lembaga amil zakat bukan sekedar menyerahkan uang saja, ikut memberikan edukasi kepada masyarakat yang ini. Karena memang tidak didapatkan dalam kehidupan. Ya. Kecuali di masa-masa dahulu semua orang kehidupannya berat, sawah semuanya, nggak jarang-jarang orang yang di rumah. Nah, itu orang-orang yang sudah siap berjuang. Tapi sekarang banyak keluarga-keluarga yang sekolah aja, habis itu tidak ada hubungan kehidupan. Qadarullah, orang tuanya wafat, harta habis, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Maka ini berpindah dengan demikian tugasnya kepada amil zakat untuk memberikan edukasi kepada mereka. Kumpulkanlah para mustahik yang kondisi seperti tadi, ya, apalagi negara alhamdulillah dalam hal ini
memberikan perizinan, dan akan mudah umpamanya kerjasama dengan balai latihan kerja. Sahih, Ustaz. Masya Allah. Nah, Kan gratis itu faedahnya Ustaz. ya, Sertifikat dapat. sertifikat Nah. ya, mulai dari training kepribadian atau segala macam ada dilakukan oleh BLK. Masya Allah. Nah, maka lembaga amil zakat kerjasamalah dengan pemerintahan daerah tadi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ini. Yang seperti tadi kondisinya. Jadi tidak dibiarkan yang dikasih solusi saja. Ya, kalau di skip nggak dapat zakat lagi dia, itu masih mending dia kalau mau jadi pengemis. Kalau dia, bukan saya mengatakan pengemis boleh, tapi kalau orang kalau sudah lapar, jangankan kambing orang dimakannya, orang pun bisa dimakannya. Sahih. Ya, kan tuh lihat dalam berita-berita perang, ya, manusia makan manusia. Ini karena sudah ada kondisi kelaparan daripada mati. Itu yang mengkhawatirkan, kan dampak sosialnya besar. Dia, ya, kalau umpamanya tadi ambil zakat, skip dia akan menjadi benalu di masyarakat itu. Ya. Ada kehilangan motor orang, kehilangan sendal di rumah, kehilangan barang-barang berharga. Itu dampak semua orang abai. Pemerintah abai, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial pun abai. Sehingga dampaknya panjang itu. Masya Allah. Ya, kalau dia perempuan, tentu dia akan menjual auratnya, menjual kemaluannya dengan cara perzinahan dan seterusnya, tentu menyebarkan penyakit di masyarakat. Penyakit sosial, dan penyakit keturunan dan seterusnya. Dan dampaknya sangat luas ternyata. Sangat luas. Jangan pernah abaikan masalah kemiskinan tersebut. Karena itu Islam meletakkan dalam salah satu rukun, salah satu fondasi tiang daripada seorang menjadi muslim, zakat. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, dan ada sejumlah faedah tambahan nasihat buat yang bertanya dan kita semua. Semoga menjadi ibrah dan manfaat. Jazakallah khair. Kami angkat kembali dari hamba Allah di Jambi. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana tanaman di kebun sering kali diambil tanpa izin oleh orang lain? Bolehkah kita mendoakan keburukan kepada orang tersebut, sedangkan kita tidak mengetahui apakah yang diambil untuk keperluan pribadi atau dijual bahkan, Ustaz? Baik. Anda mendoakan bolehkah? Tidak pun Anda doakan, nanti akan Anda dapatkan di akhirat yang diambilnya. Ya, dan Anda dapatkan dalam bentuk pahala, dan semua orang sangat butuh pahala, tidak ada lagi emas dan harta, tidak ada lagi. Walau dibayarnya segunung emas, kalau dia punya pasti dia bayar. Ya. Karena di waktu itu tidak ada butuh emas lagi, butuh pahala. Ya, dan Anda mendapatkan itu. Tapi kalau Anda doakan, ya udah selesai. Dia dapat musibah, Anda dapat apa? Tidak dapat apa-apa, sudah. Ya. Dan paling baik Anda sedekahkan. Karena Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan fayakuluhu at-tayru wal marru illa kutiba lahu sadaqah." Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman pohon, ya, lalu setiap orang yang lewat ngambil, atau hewan makan, ya, itu terhitung sedekah. Subhanallah ya akhi, para orang-orang yang suka bertanam, bercocok tanam, para petani, para orang-orang yang menanam tanaman buah-buahan di pekarangan rumahnya, jam 12 malam dia bersedekah. Kalong yang makan. Subhanallah. Musang yang makan.
codot yang makan, subhanallah. Anda bersedekah dalam keadaan tidur. Mulia sekali agama Allah menempatkan ya orang-orang yang berbuat baik dengan cara menanam tadi. Dan itu saya yakin sedekah yang paling ikhlas. Dalam tidur. Enggak. Istri dari Syekh Sulaiman Abdul Aziz Ar-Rajihi, beliau namanya Muzdah Ar-Rajihi juga, itu suku. Itu beliau ketika beliau wafat, dia punya 70 hektar kebun korma. Korma itu kalau sudah mulai berbuah, dikasih waring biar burung tidak makannya. Karena kalau dipatoknya, itu kalau dijual tidak layak. Kalau udah bolong-bolong begitu. Ketika dia datang ke kebun dan dia melihat apa ini nyaring-nyaring supaya nggak dimakan burung, kata manajer di perkebunannya. Kata dia, cabut semua waring, biar burung makan. Yang diambilnya itu rezeki dia, yang rezeki kita ada diberikan oleh Allah. Ya, dia ikut standar umum perkebunan pertanian begitu, ya. Tapi standarnya pemilik ternyata beda. Ya. Sampai hewan pun mendapat kebaikan dari orang Muslim yang tahu akan nilai kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya. Cukup jelas insya Allah dan jawaban dari Ustaz semoga bermanfaat. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, ana ada anak. Ada anak 3 dan istri ana sudah meninggal. Ana menjual rumah hasil bersama, kemudian membangun lagi rumah yang layak. Seperti yang tadi udah. Mungkin tambahan penjelasan saja. Apa tuh? Jadi beliau memiliki 3 anak dan kemudian hasil rumah yang dijual dibangun lagi rumah yang layak. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Tadi sudah kita jawab. Iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Baru pertanyaan. Nah, kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Saya pedagang di mana ada tetangga yang meminjamkan uang dengan menjaminkan tabung gas. Di mana tabung gas itu saya buat jualan. Keuntungan gas tersebut saya kumpulkan untuk memotong pinjaman uangnya. Sesudah mencapai sejumlah pinjaman, saya sampaikan hutangnya sudah lunas dan saya bilang tabung bisa diambil. Bolehkah dalam Islam demikian? Gak paham saya. Baik. Saya pedagang di mana ada tetangga yang meminjam uang ke saya. Dan tetangga ini menjaminkan tabung gasnya. Kemudian jaminannya tabung gas. Sahih. Anda pedagang tukang gas. Nah, penjual gas terus. Dan saya gunakan buat jualan gas, di mana keuntungan gas tersebut saya kumpulkan untuk memotong pinjaman. Keuntungan dari tabung gas tadi dikumpulkan dan digunakan untuk memotong pinjaman si fulan ini, Ustaz. Ketika sudah mencapai pinjaman, saya sampaikan hutangnya sudah lunas. Kemudian saya bilang tabung gasnya untuk bisa diambil. Bolehkah dalam Islam demikian? Bagus. Insyaallah. Itu yang paling baik, akhi. Insyaallah, subhanallah. Ya, apalagi kalau sawah yang dijaminkan, kendaraan atau rumah yang dijaminkan, ya, Anda produktifkanlah, kemudian ambil untuk bayar hutangnya, ya, sehingga dia pasti akan senang. Yang terjadi di masyarakat kan sebaliknya. Sahih. Ya, tentu dia merasa dirugikan, tapi karena dia butuh, ya apa boleh buat. Iya, sahih. Ya, maka perbuatan Anda membantu orang yang membutuhkan. Semoga Allah memudahkan dan membantu urusan Anda. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Dan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam serta kesimpulan kajian kita, Ustaz, silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, bahwa
ilmu Anda, pengetahuan Anda akan syariat Allah akan mengantarkan Anda bahagia di dunia dan di akhirat. Dan ketidaktahuan Anda akan syariat Allah merugikan Anda di dunia dan di akhirat. Dalam kasus tadi yang kita dengar, seseorang tidak mau membagi warisannya sesuai dengan syariat Allah, maunya dibagi rata, sehingga menyebabkan kerugian dia dunia dan akhirat. Itu satu kasus. Kasus lain tentu pasti akan lebih banyak lagi ketika orang tidak tahu syariat Allah atau tahu bahkan dilanggar. Maka ini tentu berlipat-lipat kerugiannya. Semoga kita menjadi orang yang beruntung, kita mempelajari syariat Allah, mengetahuinya, kita amalkan dan mengajarkannya kepada orang lain yang belum tahu, sehingga kita mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Allahu yudha'ifu liman yasha'. Allah memberikan pahala yang tidak terhingga bagi orang-orang yang dikehendakinya. Allahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.